Kamu sedang di rumah, menikmati teh malammu di bawah selimut hangat, saat tiba-tiba kamu melihat nyamuk yang besar. Tidak, nyamuk raksasa. Kakinya yang panjang dan kurus memiliki ukuran sama dengan telapak tanganmu. Dan ia dengan kikuk membentur semua rintangan yang ia temui. Meskipun penampilannya aneh, ia masih menyeramkan. Bagaimana jika ia membawa malaria? Bagaimana jika ia memakanmu hidup-hidup saat tidur? Pelan-pelan, agar tidak menarik perhatian monster itu, kamu keluar dari kursi empukmu, lalu berlari kencang ke kamar mandi, mengunci pintunya, dan membuka peramban di ponsel. Setelah beberapa detik, kamu menarik napas lega. Ternyata itu hanya crane fly, bukan nyamuk sama sekali. Penampilannya memang seperti monster ganas, tapi ia sebenarnya tenang dan bahkan tak berdaya. Banyak crane fly bahkan tak punya mulut, jadi mereka tidak makan sama sekali. Dan crane fly yang punya mulut hanya akan makan nektar bunga yang manis. Crane fly benar-benar kikuk di udara. Sayapnya yang pendek tidak sebanding dengan tubuh besar dan kaki panjangnya. Jadi mereka lamban dan mudah ditangkap. Burung dan katak juga kelelawar dan kucing menyukainya sebagai camilan. Satu-satunya cara agar mereka tidak dimakan adalah dengan kehilangan anggota tubuh. Kakinya mudah patah, bahkan saat tidak disentuh. Jika kamu masih tidak yakin untuk tidak pergi dan membuat rumahmu kebakaran saat melihatnya, pikirkan ini. Crane fly bisa memberitahumu jika air kolam yang akan kamu renangi berkualitas bagus. Jika kamu melihat serangga ini di atas air, silahkan berenang. Selain itu, pemancing sering membuat umpan mereka mirip larva crane fly. Ini membuat ikan lebih tergiur. Tapi saat mencarinya di internet, kamu asyik membaca beberapa serangga aneh dan unik. Misalnya, ini adalah kutu busuk berwajah manusia. Mereka tidak benar-benar bau, setidaknya bagi manusia. Mereka mengeluarkan feromon yang menarik kutu busuk lain untuk memberitahu mereka ada makanan di dekat sana. Ciri paling aneh dari serangga ini adalah namanya. Kutu busuk berwajah manusia memiliki wajah di punggungnya dengan 3 titik hitam di atas punggung berwarna merah. Warna cerah punggungnya memperingatkan predator bahwa serangga ini tidak enak atau bahkan beracun. Sementara mata hitam menarik perhatian kepada mereka dari kepala yang rapuh. Nama Saddleback Caterpillar juga cukup menunjukkan sifat hewan ini. Itu terlihat seperti makhluk dari planet lain dengan pelana hijau terang di punggungnya. Dan menyedihkannya, pelana itu hanya bagian aman yang bisa disentuh manusia. Punggung yang bisa kamu lihat di seluruh bagian tubuh lainnya tajam dan sangat beracun. Jika kamu ingin menepuk punggungnya, pastikan kamu tidak menyentuh bagian yang lain. Baiklah, selanjutnya ada kumbang titan. Ini adalah kumbang terbesar di dunia. Ukurannya bisa sepanjang telapak tanganmu sampai jari. Melihat kumbang ini di hutan bisa menjadi pengalaman mengejutkan, terutama jika ia terbang ke wajahmu. Tapi jangan khawatir, untungnya raksasa ini tenang dan tidak akan menggigit jika kamu tidak mengancamnya. Tapi kalau kamu membuatnya marah, jangan biarkan rahang bawahnya menyentuhmu. Serangga ini akan mendesis dan menggigit, dan satu gigitan bisa mematahkan pensil menjadi 2. Menariknya, kumbang titan dewasa tidak makan sama sekali. Ia tidak butuh makanan untuk bertahan hidup. Saat larva, ia mendapat cukup energi untuk menjaga tubuhnya ternutrisi bahkan saat dewasa. Aku mau kemampuan itu. Serangga yang lebih terlihat mengancam adalah weta raksasa, memiliki habitat di Selandia Baru. Makhluk yang mirip jangkrik ini membuat kita berpikir ada yang lupa mengunci pintu neraka. Tubuh berotot besar dengan 6 kaki berduri, antena panjang yang mirip alien, dan rahang besar yang bisa memotong baja. Faktanya, serangga raksasa ini cukup tenang dan tidak akan menggigit kecuali dipancing. Meskipun menggigit, gigitannya tidak separah yang kamu kira. Ada video weta menggigit tangan orang yang memegangnya dan gigitannya tidak berbahaya sama sekali. Jadi, jangan biarkan ia menakutimu, meskipun berat serangga itu mungkin melebihi burung pipit dewasa. Ngengat atlas terlihat seperti memiliki 3 kepala dan 2 diantaranya adalah kepala ular. Serangga malam yang cantik ini memiliki bentuk aneh di ujung sayapnya yang mirip kepala ular. Ini sepertinya mode pertahanan mereka dari predator. Dan itu juga alasan mereka terkadang disebut ngengat kobra. Di Asia Tenggara dan India, habitat mereka biasanya. Ngengat atlas sering ditemukan di pertanian kupu-kupu untuk memproduksi sutra. Dan itu pemandangan luar biasa. Panjang sayap ngengat ini bisa mencapai 25 cm. Itu lebih besar dari tanganmu.
Laba-laba merak mungkin arachnida termanis di dunia. Mungkin yang kedua setelah sepupunya yang suka melompat. Mereka sangat kecil sampai kamu tidak akan menyadari laba-laba ini ada di dapurmu. Tapi jika kamu berkesempatan melihatnya baik-baik, lakukan. Laba-laba merak cantik. Mereka punya mata bulat besar, badan biru dan merah berkilau, dan bulu halus di badan dan kaki mereka. Dan tarian kawin mereka luar biasa. Sayang sekali mereka hanya hidup di Australia. Satu lagi ngengat di daftar ini, ngengat kolibri. Ingat ngengat atlas? Itu sangat besar. Ngengat ini sebesar burung kolibri dan memiripi banyak kemiripan dengan burung itu. Kecepatannya dalam mengepakkan sayap, lidah panjangnya untuk minum nektar bunga, dan bahkan suaranya saat terbang. Semua itu membuatmu bertanya-tanya apa ia sungguh ngengat. Tentu saja, makhluk berbulu ini aman, dan kamu cukup beruntung jika pernah melihatnya. Laba-laba penenun bertanduk panjang adalah salah satu arachnida paling unik di dunia. Ini hanya laba-laba biasa, tapi ia memiliki dua tanduk melengkung yang panjang di punggungnya. Punggungnya sendiri berwarna jingga terang untuk mengusir predator. Merah berarti bahaya. Tapi ilmuwan belum yakin kenapa laba-laba ini butuh garpu itu. Jadi, ada jaring misteri untukmu. Gemerisik lembut dedaunan di bawah. Tumpukan daun sedikit bergerak. Lalu tanduk besar muncul. Itu adalah kumbang Hercules. Salah satu kumbang terbesar di dunia. Hampir setengah ukurannya adalah tanduk di kepalanya. Berkat tambahan luar biasa ini, kamu tahu bahwa ia pejantan. Betina tidak memilikinya sama sekali. Namun, dinamai demikian bukan hanya karena tanduknya, tapi karena kemampuan luar biasa raksasa ini untuk mengangkut beban sangat berat. Kekuatannya berada di urutan kedua setelah kumbang kotoran. Kumbang Hercules bisa mengangkut beban 850 kali berat badannya. Jika kamu pernah melihat serangga dengan 5 kepala memakai topi runcing, kamu tidak berada di planet lain. Itu hanya warang pohon Brazil, langsung dari film fiksi ilmiah dan masuk ke layarmu. Serangga ini benar-benar sebuah misteri. Ini kecil, suka bersembunyi, dan masih banyak yang belum diketahui tentang makhluk ini. Tidak ada yang tahu kenapa tepatnya orang ini memiliki bola berbulu di kepalanya. Tapi sebenarnya mereka hanya punya satu kepala, itu jelas. Mau berenang di kolam air tawar di daerah tropis Afrika? Hati-hati kakimu, kamu bisa diburu kumbang air raksasa. Ini adalah kumbang pemburu dan terbesar. Dengan capit besar itu, pantas saja ini dikenal sebagai alligator flea dan penggigit jari kaki. Gigitan monster penghuni air ini sangat kuat. Ia mencengkram mangsanya dengan kaki depannya, lalu perlahan menggigitnya. Saat aku berkata ia predator, aku serius. Makanan favorit kumbang air raksasa adalah ikan dan amfibi. Terlepas dari namanya, lalat kalajengking tidak ada hubungannya dengan kalajengking. Mereka mendapat julukan ini karena ekor mereka yang sangat mirip arachnida terkenal ini. Melihat kalajengking terbang adalah pemandangan yang menakutkan, tapi jangan takut. Makhluk ini kecil dan lembut, mereka bahkan tidak bisa menggigitmu. Hanya pejantan yang memiliki ekor seperti itu dan mereka menggunakannya untuk memikat betina. Hey! Apa yang kamu bayangkan saat mendengar kata tongkat jalan? Itu jelas bukan serangga, tapi sebenarnya itu serangga. Lihat ranting ini dan coba tebak, apa ada yang hidup di atasnya atau tidak? Ya dan tidak. Ranting ini bukan ranting sama sekali. Ini adalah tongkat jalan. Serangga ini memiliki kamuflase menarik. Mereka panjang dan sederhana, bisa diam selama berjam-jam di ujung, sehingga membuat mereka terlihat seperti ranting kering. Tapi begitu kamu menyentuhnya, ia pergi dengan kakinya yang kurus. Karena penampilannya ini, burung predator seringkali melewatkan tongkat jalan di dedaunan lebat, dan famili Australia mereka memberi aroma sedap seperti selai kacang. Nyam.